Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,84% ke angka 6.892. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang menurut saya masih bisa teman-teman pantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini ditutup bertahan di harga 1.600. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Kalbe trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya Kalbe masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.635. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 ini. Sebelumnya saya pernah menganalisa saham Kalbe pada saat keluar rencana Kalbe akan melakukan buyback saham. Pada saat itu saya sudah menjelaskan hati-hati pada saham Kalbe ini. Pertama, karena beberapa kali berusaha untuk tembus harga 1.700, ternyata Kalbe gagal break. Dan rencana buybacknya itu maksimal di harga 1.700. Karena pada saat itu saya menjelaskan, karena maksimal beli di harga 1.700, logikanya harganya pasti akan dibuat turun atau tidak mungkin naik di atas harga 1.700. Karena apabila harganya naik di atas harga 1.700, maka Kalbe tidak akan melakukan buyback lagi. Sehingga bisa kita lihat setelah keluar rencana buyback itu, Kalbe trennya terus bergerak turun. Sehingga memang pada saat di harga bawah, baru buyback itu akan dilakukan. Kan memang logikanya apabila kita mau average saham pun kita pasti harus cari atau kita pasti prioritaskan untuk tunggu di harga bawah. Dan saat ini bisa kita lihat 1.600 sebelumnya merupakan support dari saham Kalbe. Dan di bawah support 1.600 masih ada support di EMA 150 di sekitar harga 1.565. Dan hari ini keluar berita bahwa Kalbe gandeng perusahaan asal India untuk pasarkan obat COVID-19 Movor. Jadi ini obat untuk terapi COVID-19 dan obat ini jika kita baca sudah dipasarkan di luar negeri, sudah mendapatkan emergency use authorization dari FDA Amerika maupun dari Balai POM Indonesia untuk terapi COVID-19. Jadi adanya berita ini mungkin merupakan sentimen positif untuk Kalbe saat ini. Tapi jika kita lihat sektor kesehatan sampai saat ini trennya masih sideways cenderung downtrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini memang terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat, Kalbe menurut saya masih bisa kita watchlist karena saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150. Dan saat ini sudah masuk periode untuk buybacknya. Jadi saat ini sudah jauh di bawah harga 1.700 yang merupakan resisten dari Kalbe dan maksimal harga buybacknya. Saat ini berada di support yang juga bisa kita lihat beberapa kali menahan penurunan dari saham ini. Dan di bawahnya juga masih ada support di EMA 150. Jadi kita bisa wait and see. Teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1.600 untuk trading jangka pendek atau swing trade. Apabila minggu depan berhasil rebound dan harga 1.600 bisa coba entry dengan target take profit di garis EMA 50 sampai 1.650. Atau jika ternyata minggu depan turun bawah harga 1.600, kita masih bisa tunggu di garis EMA 150. Apabila turun berarti target kita entry di sekitar garis EMA 150, target take profit di harga 1.600 sampai 1.650. Jadi saat ini wait and see dulu, tunggu dia rebound dari support baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di sekitar garis EMA 50 ke atas, masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Selanjutnya saham EMTK bisa kita lihat hari ini naik 5% lebih ke harga 1.915. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek EMTK saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan, bentuknya memang sudah mulai ada pola double bottom. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, bisa kita lihat menyentuh di sekitar harga 1.800, EMTK berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan EMA 50 masih gagal break dan bergerak turun. Bisa kita lihat kembali menyentuh harga di sekitar 1.800. Saat ini masih bisa rebound kembali. Dan jika kita lihat garis EMA 50 saat ini sudah berada di bawah
resistensi psikologis di harga 2000. Jadi saat ini 2000 berada di tengah-tengah support, di tengah-tengah garis EMA 50 dan 150. Jadi EMA 150 di sekitar harga 2020, garis EMA 50 di sekitar harga 1985. Untuk MTK tetap seperti analisa saya sebelumnya, harus berhasil naik di atas harga 2000 atau terkonfirmasi break, baru trennya akan membaik. Saat ini memang masih gagal break dari harga 2000 atau garis EMA 50 dan 150, sekarang trennya belum bergerak tren. Tapi menarik untuk dilihat, apabila berhasil break dan terbentuk pola double bottom, maka MTK ada potensi untuk bergerak uptrend lagi untuk tren jangka pendek. Satu saham yang selalu saya banding-bandingkan di MTK karena berada di bawah harga 2000, yaitu Antam. Bisa kita lihat hari ini berhasil naik di atas harga 2000 atau saat ini tepat di garis EMA 50-nya. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Untuk saham Antam dan teman-teman yang hari ini naik lumayan tinggi, saya akan bahas pada video hari Sabtu atau Minggu besok. Jadi teman-teman bisa tunggu video ini. Karena menurut saya candle untuk Antam juga sudah mulai membaik. Kita balik lagi ke MTK. MTK saat ini harus break dari harga 2000 baru trennya akan membaik. Dan bisa kita lihat untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways, saat ini juga mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MTK juga minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mencoba melewati garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi polanya hampir mirip pada akhir Januari sampai Februari ini. Rebound dari harga 1800 ada potensi untuk naik mencoba break garis EMA 50 dan 150. Tapi tetap ingat, selama masih gagal break, MTK masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali ke harga 1800. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk swing trade, take profit apabila ternyata gagal break dari garis EMA 50 dan 150, atau memang hold terus selama masih bertahan di atas harga 1800 pun masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, berarti MTK trennya akan mulai bergerak sideways, sehingga ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini juga naik 1% lebih ke harga 1600. Bisa kita lihat di grafik, saatnya harga 1600 merupakan resisten dari saham JPFA. Dan secara tren JPFA saat ini juga trennya masih bergerak downtrend. Dengan support saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 1560. Jadi polanya bisa kita lihat hampir mirip dengan pola pada bulan Desember tahun lalu. JPFA sempat turun sangat dalam, menyentuh support di 1560 mulai sideways. Pada saat berhasil break dari resisten di 1600, JPFA berpotensi untuk langsung naik mengetes garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini memang JPFA trennya masih downtrend, tapi bisa masuk ke watchlist juga, karena apabila minggu depan berhasil break dari harga 1600, saya lihat JPFA juga ada potensi polanya seperti ini, naik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1700 dan garis EMA 50 di sekitar harga 1655. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 2% ini ada distribusi, walaupun jumlahnya ada sedikit. Dan untuk data pergerakan asing, jika kita lihat 4 hari terakhir asing kembali masuk akumulasi saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA bisa masuk ke watchlist, tapi wait and see dulu. Apabila hari Senin depan terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 1600 atau break dari harga 1600, baru entry untuk lebih amannya dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1655 sampai harga 1700. Jadi selama dia masih bertahan di atas harga 1560 masih bisa di hold terus dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 sampai garis EMA 150. Jadi apabila naik menyentuh kedua garis ini ternyata berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena secara tren memang JPFA trennya belum bergerak uptrend. Terakhir saya menganalisa saham Pewon. Setelah beberapa hari yang lalu saya analisa saham properti yang menurut saya ada potensi untuk bergerak naik. Setelah ini bisa kita lihat beberapa hari ini sektor properti memang bergerak naik. Dan Pewon kemarin belum saya analisa, hari ini saya akan coba analisa. Bisa kita lihat Pewon 3 hari terakhir ini juga trennya bergerak naik. Dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan secara tren memang sudah mulai terlihat ada tanda-tanda untuk reversal trend.
Dan bisa kita lihat support di harga 430 lumayan kuat untuk sampai won. Sempat turun menyentuh harga sekitar 430, berhasil rebound. Setelah turun kembali mengetes harga 430, saat ini berhasil naik mencoba untuk break garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini membentuk pola double bottom. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi uptrend karena P1 masih harus berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Hari ini pun walaupun naik di atas garis EMA 50 yang berada di sekitar harga 460, ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat, sempat hari ini menyentuh garis EMA 150 di harga 476. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% hari ini ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi pada sampai won. Dan bisa kita lihat, dalam beberapa minggu terakhir ini pun asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya P1 juga masih ada potensi untuk naik minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes harga 476 sampai harga 480 karena sebelumnya harga 480 merupakan resisten dari saham P1. Jadi P1 masih bisa dipantau dan pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support di 430 sampai 450. Pada saat minggu depan ternyata gagal naik di atas harga 480, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break dari garis EMA 150, P1 masih belum bergerak uptrend, masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 460. Dan apabila masih gagal bertahan di atas garis EMA 50, P1 masih ada potensi untuk turun kembali ke harga 430. Jadi sudah harus hati-hati apabila memang masih gagal break, apalagi bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini P1 sudah naik lumayan tinggi. Jadi harus jaga-jaga jangan sampai terkena profit taking. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.